guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di episode kali ini aku akan ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat aku waktu kuliah. Tanpa berbasa-basi lagi, kita sambut bintang tamu di channel YouTube ini, Rena Marian. Halo Mbak Rena. Halo, kurang lengkap tahu nama aku, nggak boleh namanya korupsi tahu. Ya, kita sambut Nina Tri Setio Mariana, ye. Nah. Oh iya, kamu kok baru sekarang sih nongol aku di channel kamu nak? Nah, ini kan atas paksaan Mbak Rena sendiri sebenarnya, bukan aku yang undang. Tahu kemarin aku tuh nungguin, kamu nggak ngechat aku, kamu kenapa nggak jadi, katanya Jumat malam, ternyata baru jadinya Sabtu. Padahal kamu udah nunda-nunda dari lama banget, tau nggak sih, No? Ya ini kan yang penting kan jadi toh kesampaian kan. Tapi kenapa aku harus maksa? Kan yang lain kan udah kamu iniin duluan, kenapa aku maksa, aku minta-minta sama kamu gitu? Yang penting sekarang kita jadi collab ya. Oke. Nah, Oke, ya, for your information buat viewers di channel YouTubeku, Mbak Rena ini seorang tunanetra total. Dia atlet, dia ini atlet golball terkenal guys. Mana ya, ada atlet golball? Ada. Aku cuma penyelenggara. Mbak Rena, apa tuh cerita dong soal Mbak Rena? Apa? Ceritain soal Mbak Rena ke teman-teman. Soal aku kenapa? Ya, Mbak Rena itu siapa, sekarang ngapain gitu loh Mbak Rena, aktivitasnya apa? Sekarang aku itu kakak tingkatnya Henok zaman dulu ya, tapi sekarang udah enggak mungkin ya. Soalnya kita udah bisa daftar pelatihan bareng-bareng ya Henok. Kalau zaman dulu kan enggak ya Henok ya. Aku tuh tunanetra total. Apa? Udah putus hubungan kakak tingkat dan adik tingkat. Oh gitu ya, jadi kita satu tingkat ya sekarang ya Nok. Oke, ya memang kita seumuran sih Nok, aku nggak mau mikir itu gitu. Aku kan kelahiran 2000. Mana ada, nggak percaya. Apa tadi tentang aku ya Nok ya? Aku tuh tunanetra, aku ibu rumah tangga, ya nggak? Aku ibu rumah tangga, terus apa lagi ya? Ya kegiatannya ya kayak ibu rumah tangga in general sih Nok, gitu. Ngapain? Beres-beres rumah, ngurus anak, ini gitu? Iya dong. Kayak gitu. Tentunya. Kenapa? Ngurus diri sendiri. Ya ngurus diri sendiri setelah semua yang diurus itu kelar. Gitu. Jadi aku udah nggak bisa ngurusin Henok lagi sekarang, ya nggak? Urusanku banyak. Aku nggak pernah. Oh, jadi selama di aku nggak pernah merasa aku urusin gitu, maksudnya? Enggak. Apa? Nah, tadi kan Mbak Rena bilang kalau kegiatannya Mbak Rena tuh sekarang jadi ibu rumah tangga. Ngomong-ngomong soal jadi ibu rumah tangga, gimana nih pengalamannya Mbak Rena selama ini jadi ibu rumah tangga? Suka dukanya gimana Mbak Rena? Suka dukanya ya Nok. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu ya bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, ya nggak sih? Gitu, walaupun memang mungkin belum sempurna ya nggak sih? Maksudnya belum perfect gitu lah, Nok. Istilahnya belum, aku masih ada yang kurang, mungkin nyiapin makannya rada telat dikit, kayak gimana gitu loh, Nok. Mungkin atau lupa lipat baju, kelupaan gitu-gitu sih. Cuman ya aku seneng sih saya punya peran penting gitu loh, kayak gitu. Padahal kan soalnya gini, kebanyakan tunanetra di luar sana ya
istilahnya dia seorang istri, seorang ibu rumah tangga itu dia nggak dapet kesempatan buat memenuhi perannya gitu loh, nak. Ngerti nggak maksud aku? Kayak gitu. Ya. Tunanetra di luar sana yang saya dia seorang ibu, dia seorang istri, tapi dia nggak diizinkan sama orang tuanya mungkin ya sama orang tuanya buat ngasuh anaknya sendiri gitu loh. Cuman kalau kayak aku dikasih kesempatan sama orang tua aku, sama mertua aku buat ngopeni anaknya sendiri itu gimana gitu. Cuman masih tetap dalam pengawasan gitu sih. Jadi kayak ngurus suami ya, kamu harus bisa kayak gitu, nggak kayak soalnya aku kan ada kan temen yang sering cerita dong sama aku, kok aku nggak dikasih kesempatan sih buat gendong anak aku aja nggak boleh gitu loh, no. Jadi senangnya di situ. Jadi walaupun aku belum sesempurna ibu rumah tangga yang lain, tapi aku punya kesempatan gitu, Henok, buat ngurus anak, buat ngurus suami kayak gitu loh, kayak gitu. Kalau misalkan dukanya ketika Nok? Kalau aku ya untuk spesifiknya ketika anak aku disuapin terus dia nggak mau, soalnya tuh susah banget ya ngepasin makanan ke mulut dia gitu ya. Itu kan udah susah ya, apalagi dia tuh badannya besar, terus sekarang udah usianya udah tambah gede gitu kan, jadi makin banyak akalnya. Jadi kayak aku tuh kalah gitu loh. Mana anak aku kan bisa lihat ya, maksudnya dia bisa menghindar dengan mudahnya gitu loh, Henok. Jadi ya masih kayak sering mungkin belepotan atau gimana gitu sih. Cuman ya mungkin kayak gitu jadi tambah aku belajar lagi gitu loh, Henok, kayak nyopin anak gitu-gitu sih. Mungkin dukanya di situ yang aku rasain sekarang gitu ya, Nok. Soalnya kalau akhir-akhir ini tuh yang paling menyita waktu buat aku tuh nyopin anak gitu loh, Nok, karena dia lagi susah-susahnya makan gitu. Kayak gitu, Henok. Mbak Rena kalau misalnya lagi kesulitan nyuapin anak tuh caranya nanganinya gimana, Mbak Rena? Biar mungkin makanannya biar mau masuk ke mulutnya atau dia mau makan kan tadi kan Mbak Rena bilang kan anaknya Mbak Rena kan lihat kan bisa ngindar, dia bisa kayak miring-miring gitu ya, noleh-noleh atau bahkan bisa mukul sendoknya. Nah itu gimana tuh, Mbak Rena? Nah, anak aku kan dia kan ngerti sendiri, dia nggak cuma noleh-noleh, Henok, dia geleng-geleng kayak gitu, kayak orang geleng-geleng gitu loh. Jadi otomatis kita kan susah kan buat nemuin mulutnya tuh gimana gitu kan. Jadi kalau aku tuh biasanya nyiasatinya tuh gini, aku taruh di depan pintu gitu kan, di belakang pintu, terus aku arahin keluar ke jalan. Kan biasanya nih tetangga-tetangga kan banyak bocah-bocah tuh pada lewat main sepeda atau main apalah itu nanti aku fokusin pandangannya ke sana. Itu loh ada kakaknya main apa itu, kayak gitu loh, Henok. Kakaknya main apa ya, kakak main kesini, kata aku gitu kan. Jadi Dek Mirza mau makan, coba lah, nanti ada tuh tetangga yang memang mau ayo Dek gitu kan, nanti dia ikut mangap gitu kan, ikut mangap kayak gitu. Itu salah satu caranya. Terus udah gitu pakai cara lagi yang baru tadi pagi aku terapin, itu ayahnya ikutan makan, jadi kayak dia kepengen gitu loh, Henok. Jadi buat dia kan sekarang kan sukanya kalau makan kan kayak diemut gitu kan. Nah kayak diemut gitu ya, Henok. Ayahnya makan, terus udah gitu dia mangap, terus dimasukin makanan, ayahnya nyuruh dia dikunyah kayak gini, ikutan dia niruin kayak gitu. Terus kalau memang dia lagi kayak memang berontak banget ya, terpaksa aku paksa gitu loh, Henok, kayak beneran dipegang kencang gitu, terus habis itu dimasukin ke mulut dia gitu. Cuman ya tetap hati-hati, kalau memang dia berontak ya dilepasin biar dia relax dulu, diajak main, habis itu nanti udah baru dimasukin kayak gitu sih. Gitu, Henok. Banyak sih caranya. Mungkin kalau misalkan orang yang bisa lihat ya, kayak ibu aku biasanya ayo main makan sama Eyang, nanti naik sepeda sambil keluar rumah kan. Tapi kan itu kan istilahnya nggak aksesibel ya mungkin buat aku kalau keluar gitu kan. Terus belum aku coba juga. Biasa kalau keluar paling di halaman depan aja gitu, nggak ke jalan gitu kan. Biasanya dia
lebih gampang kayak gitu, lebih cepat gitu sih. Kayak gitu, Henok. Oke, ya. Jadi kayak diajak ngomong gitu ya, interaksi juga biar anaknya mau makan, terus mungkin ditemenin makan juga kali ya. Jadi biar dia nggak ngerasa sendirian atau bosan kali kalau makan sendiri terus gitu ya. Caranya harus diganti-ganti. Kalau misalkan kita caranya kayak gitu terus, dia ngerti kalau ini dia bosen cara kayak gitu, nggak mau lagi. Kayak misalkan mainannya juga ikut disuapin nih, dia ikutan baru mau makan kayak gitu. Terus ngomong soal ngurusin anak nih Mbak Rena, sebagai orang tua tunanetra kan mungkin kesulitannya nggak cuma itu aja ya, mungkin kesulitan yang lain apa Mbak Rena ngurusin anak sebagai orang tua tunanetra? Kesulitan yang lain apa ya, Henok? Coba aku ingat-ingat ya ketika bang hidupnya. Gimana? Cara mandiinnya atau gendongnya atau mungkin nidurinnya atau gimana gitu Mbak Rena? Kalau aku tuh sampai detik ini yang paling susah itu ya karena ngasih makan dia gitu, karena dia tuh kan susah makan ya, Henok. Dia susah makan. Kalau misalkan untuk mandi, dia nurut sih anaknya. Jadi dari dia bayi belum bisa ngerangka, aku udah belajar mandiin sih, udah bisa. Alhamdulillah udah bisa. Terus udah gitu gendong juga dari dia bayi banget ya, umur 0 tahun juga udah. Terus nidurin juga dia lebih gampangnya sama aku juga sih, Henok. Jadi kalau menurut aku sih yang paling susah untuk sekarang ini itu ngasih makan, karena dia susah banget makannya gitu. Iya. Itu Henok. Ya, waktu mandiin nih anaknya tuh entah itu pipis atau buang air besar itu pernah gak sih? Soalnya aku pernah denger tuh cerita orang tua tunanetra dia mandiin anaknya pup di bak mandi. Kalau itu sih pernah kan kayak gitu, cuman bukan jadi soal sih. Jadi aku tuh mandiinnya anak bayi ya, dia nggak tak masukin mbak mandi, Henok. Jadi aku tangguh gitu kan di luar, atau enggak aku pakai 2 ember. Nah, ember yang satunya itu ember kering, tempat dia pakai sabun gitu kan. Ember yang satunya itu air bersih kan. Jadi ketika nanti sabunnya udah dibilas bersih, baru dia masuk ke situ, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk pipis juga sering sih, cuma nggak sampai ke ember yang bersih gitu lah, Henok. Jadi ember yang isi air bersih itu cuma buat ngebilas badannya aja gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mandi dicelupin air sabun gitu ya, itu kan nanti kan selesai kan dia pasti gatel-gatel, dan anak aku tuh sering iritasi kalau di kayak gituin, Henok, gitu. Jadi mungkin susahnya kalau sekarang lebih ke nyuapin waktu makan ya Mbak Rena ya. Kalau yang lain-lainnya masih bisa teratasi lah ya. Iya, justru kalau dia mandi ininya malah sama aku nurut-nurut aja sih gitu. Kadang kalau sama orang lain malah sering kayak teriak-teriak gitu. Iya. Para anak tunanetra atau keluarganya nih punya anak yang berumah tangga dan punya anak itu sebenarnya biar tips ngurus anak atau tips cara mandiri gitu. Oh, maksudnya tips ngurus anak sebagai tunanetra ya, Nok ya? Ataupun berumah tangga lah. Kan banyak tuh ada tunanetra yang dia punya anak, cuma anaknya ikut neneknya atau anaknya ikut saudaranya, dia nggak dipercayai. Nah, gimana tipsnya Mbak Rena supaya memungkinkan orang-orang kalau tunanetra tuh bisa ngurus anak juga, dan tips dari Mbak Rena untuk tunanetra mengurus anak secara baik dan benar gitu Mbak Rena? Oh gitu. Yang pertama tuh jangan malas. Istilahnya gini, buat aku ya, Nok. Jadi ketika kita dibantu orang, itu memang lebih mungkin bagi sebagian orang dan
mungkin berapa puluh persen kan lebih safety ya daripada kita yang nggak lihat gitu kan. Dan banyak orang juga menganggap kalau misalkan tunanetra gendong anak, takut kepentok, takut apa gitu. Tapi kita jangan kayak terlena gitu loh Henok, digendongin atau enggak di suapin anaknya atau diajakin main anaknya. Jadi kita cuma leha-leha aja, jangan terlena sama kayak gitu. Karena kalau aku sih apa ya Henok, pengen aku buktiin gitu loh Henok, aku juga pengen kok deket sama anak aku juga pengen kayak ibu-ibu yang lain gitu kan. Anak aku tuh main sama aku, istilah kalau dia ada keluh kesah tuh ke mamanya dulu, kayak gitu kan Henok. Pasti kan semua ibu kan pengen kayak gitu ya Henok. Jadi istilah kata aku sih misalkan susah-susahnya ya aku jalanin gitu loh Henok. Dan alhamdulillahnya orang tua aku tuh juga suportif gitu loh Henok. Orang tua aku juga ibu aku pengen dong nyuapin anak aku pengen dong mandiin anak aku. Ya ibu aku ya boleh gitu ya, tapi masih diawasin pertamanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya kita berargumen istilahnya, kita bisa kok, kita pengen ini anak kita mau bertanggung jawab sama anak kita gitu loh. Nantinya juga dia bakal hidupnya sama kita gitu kan, bukan sama orang lain. Karena yang punya tanggung jawab atas diri mereka tuh kan orang tuanya kandung kan Henok. Jadi karena aku punya merasa tanggung jawab sama anak aku, jadi ya aku pengen bisa apa yang anak aku butuhin aku bisa lakuin gitu loh Henok. Walaupun memang mungkin belum sesempurna ibu-ibu yang lain, cuman ya aku pengen bisa gitu loh Henok, kayak gitu. Dan nyatanya pun sekarang juga ya alhamdulillahnya bisa gitu loh Henok. Walaupun memang mungkin nggak tahu, mungkin ada bahaya atau apa kan, ya kita berdoa aja semoga kita dijauhin dari bahaya mungkin kita nggak bisa lihat gitu kan, kayak gitu. Jadi yang terpenting gitu. Kita membuktikan sama orang tua gitu ya Mbak Rena, meyakinkan mereka sambil kita juga belajar juga biar orang tua itu percaya. Kalau kita nggak mau belajar cuma maksa-maksa doang kan ya sama aja ya. Jadi intinya tuh ya tetap belajar, berusaha sama meyakinkan mereka. Terus pokoknya jangan males ya Mbak Rena, yang kalau ngurus anaknya kan namanya usaha kan ya pasti ada capeknya. Jangan terlena sama bantuan orang lain gitu loh Henok, maksud aku. Jadi kan enak dong kalau anak diurusin, padahal urus anak tuh lebih berkali-kali lipat lebih capek daripada kuliah ya Henok. Jangan dulu ya nggak sih? Aku sering ngeluh kan soal kuliah tuh gitu. Itu tuh lebih berkali-kali lipat. Dan aku sih apa ya Henok, ya pengen anak aku tuh apa ya, istilahnya ya merasa kalau memang kita tuh bareng-bareng, kita susah kayak gini kita bareng-bareng. Jadi istilahnya besok kalau gede dia ngerti gitu loh Henok, kayak gitu. Biar paham, orang tuanya tuh nggak lihat gitu loh, dia harus kayak gimana tuh paham gitu loh. Jadi dia nggak terlena juga sama orang lain juga gitu, maksud aku gitu. Ya nggak sih Henok? Bener nggak sih? Jelas, iya benar banget. Itu bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman mungkin yang saat ini berkeluarga atau orang tua yang punya anak dan kebetulan anaknya keluarga dengan disabilitas ya, biar lebih semangat lagi, terus belajar, jangan malas, dan membuktikan kalau tunanetra juga bisa rumah tangga dan dulu ya Mbak Nana ya.